dengan negara-negara yang sudah memiliki teknologi yang bagus untuk bisa dibawa ke Indonesia. Itu bisa dilakukan saat apa? Saat momentum-momentum besar seperti kemarin G20, ASEAN Chairmanship juga, dan COP yang tiap tahun dilangsungkan. Nah, dari situ harusnya juga melihat teknologi apa nih yang bisa dilakukan sedini mungkin dari tingkat universitas. Sekarang sudah banyak platform dari Kemendikbud bagaimana kita bisa matching fund dengan berbagai macam private sector, pendanaan yang dari internasional gitu. Itu dari sektor teknologi. Dari teknologi kita convert berapa banyak dana yang dibutuhkan. Kita bicara dana. Dana kita sekarang sudah banyak juga dari dana-dana hijau. Sekarang udah masuk trennya ke ESG. ESG fund itu mendorong private company untuk bisa meningkatkan performa bisnis untuk lebih berkelanjutan. Lalu dari situ kita bisa melihat skema apa yang bisa dilakukan, tripartit kah, atau misalkan ada skema baru. Itu hal-hal yang harus diikut sertakan dari sektor anak muda juga. Kenapa? Karena nanti yang akan mengimplementasikan 10 tahun lagi juga akan dari teman-teman kita, harus dari sekarang. Dari teknologi, dikonversi berapa banyak pendanaan sekarang ke human capital, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa banyak tenaga kerja yang terdampak dari adanya coal fast down atau misalkan PLTU yang nanti akan dipensiunkan. Dari situ, akademisi nanti akan coba melihat, kita lihat skill set apa yang dibutuhkan. Nah itu harus banyak bertanya sama teman-teman semua. Kami di sini sekarang sedang ongoing juga dengan berbagai macam international organization untuk melihat skill set dari A sampai Z. Lalu Indonesia itu ada di titik mana dan bagaimana caranya kita filling the gap. Dari hal tersebut nanti akan ditanyakan lagi kementerian mana yang akan melihat masalah ini. Nanti akan ada pertanyaan apakah ke Kemenprin, Kemenaker, apakah ke SDM, atau ke Kemendikbud gitu kan. Kemarin kita sudah mengusulkan memang harus dari KL yang memang fokus terhadap hal itu kurang lebih. Nah selain itu yang terakhir adalah bagaimana kita bertransisi secara adil, just transition. Tadi udah dikasih tahu bagaimana di rural itu aksesnya susah dan sebagainya. Sekarang di Indonesia Mbak, ada kurang lebih 197 desa yang belum memiliki akses listrik. Dan hal tersebut itu daerahnya 3T. Datang ke sana aja teman-teman kami itu, dan saya pribadi pernah harus naik benar-benar sampan. Terus juga kita lihat di kanan kiri mungkin ada buayanya gitu kan. Lalu kita bawa panel di situ dan harap cemas ini panelnya jatuh ke laut nggak atau ke sungai nggak gitu kan. Nah hal-hal tadi yang harus menggerakkan adalah anak-anak muda. Sekarang kita harus bisa melihat di Kemendikbud ada yang namanya kampus merdeka. Lalu sekarang di Kementerian SDM bisa mengkolaborasikan hal itu. Private company juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah secara diplomasi dari internasional lalu hingga ke kapal level gitu kan, itu sangat sulit dan memang harus dilibatkan sedini mungkin gitu kan. Saya senang sekali berbagai macam kementerian baik itu dari KSDM, KHK, Kemlu ketika memang bernegosiasi baik itu multi dan juga bilateral sudah melibatkan anak muda banget. Dan caranya adalah meng-capture momentum besar secepat mungkin. Kemarin dari ICE itu ditransaksikan bagaimana bisa funding itu masuk ke daerah-daerah yang negaranya berkepulauan gitu kan. Nah hal itu memang harus kita aware isunya. Itu tadi sosial. Terima kasih. Good job.